Saking antusiasnya Indah langsung berlari menaiki tangga menemui menantu kesayangannya, senyuman tak pernah hilang dari wajahnya. Albert dan yang lainnya pun ikut naik ke atas. Mereka berjalan beriringan menaiki tangga sambil berbincang-bincang. Ceklek, Adele sayang akhirnya, ucap Indah riuh. Adele tersenyum ke arah Indah, dia merentangkan tangannya ingin memeluk sang mertua. Akhirnya Momi cucu Momi lagi hihi, ucap Adele terkekeh. Indah memeluk tubuh Adele dan duduk di sampingnya. Dia memegang perut Adele dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hai cucuku, cepat tumbuh di dalam sana ya, Oma tunggu kehadiran kamu. Jangan rewel ya, kasihan nanti mamamu kecapean. Opa kamu pasti senang melihat kamu sudah hadir di rahim ibumu. Dulu dia pernah bicara sama Oma kalau dia ingin sekali menimang cucu dan bermain bersama di masa tuanya, tapi sayangnya dia sudah pergi jauh. Sehat-sehat yang sayang cucu Oma, ucap Indah sambil meneteskan air matanya. Semua anak Indah menangis terutama Rasya. Dia langsung menghamburkan tubuhnya mendekap Indah, di antara yang lainnya hanya Rasyalah yang paling lembut hatinya. Adele pun ikut meneteskan air matanya. Lihatlah betapa beruntungnya ia hadir di antara mereka yang begitu menyayanginya. Momi gak boleh sedih. Nanti debaynya ikutan sedih loh, lihat neneknya malah cengesan, ucap Rasya diselingi candaan. Hiks, Momi lagi nangis ya, bukan lagi ngelawak, ucap Indah di sela tangisnya. Tunggu dulu, bukannya tadi Momi lagi ngelawak ya, goda Rasya. Duk, Adele menimpuk kepala Rasya menggunakan bantal. Dia lagi serius ikutan nangis, Rasya malah bikin dia kesel. Aduh, kakak ipar kenapa sih lu galak banget jadi orang? Perasaan gue ditindas mulu deh, heran. Lu kakak ipar apa maktiri sih? Galaknya melebihi Momi, ucap Rasya mengutarakan kekesalannya. Gue lagi fokus sedih lu malah ngomong ngelantur. Kan gue jadi emosi liatnya, asal lu tahu air mata gue itu mahal keluarnya tahu, ucap Adele. Air mata dugong kali, mahal, ucap Rasya ngasal. Sudah kalian kalau udah adu mulut lama selesainya, ucap Albert. Indah menghapus air matanya yang keluar begitu saja. Dia menggeserkan tubuh Rasya agar ia bisa terus mengusap perut Adele. Besti, selamat ya, lu sekarang udah mau jadi emak-emak, ucap Cindy. Selamat atas kehamilannya Nona Adele, ucap Pak Ahmad. Selamat menjadi orang tua. Aku harap kehamilanmu tidak menyusahkanku untuk yang kedua kalinya, ucap Edgar. Terima kasih semuanya, ucap Adele. Untuk Edgar, sepertinya anakku pasti akan sedikit menyisahkanmu. Aku gak mau ya kalau sampai anakku ngeces nantinya ya kan Kakanda, ucap Adele meminta persetujuan Albert. Tentu saja sayang. Apapun yang kamu mau akan aku turuti semuanya demi anak dan istriku tercinta, ucap Albert. Perasaan gue langsung gak enak, nyesel gue mampir ke rumah ini, batin Edgar. Bau-baunya gue bakalan jadi korban nih, semoga ini perasaan gue aja, batin Rasya. Oh iya Del, sekarang kamu mau apa? Bilang sama Momi ya, tanya Indah. Adele mengetuk-ngetukkan jarinya di dagunya, dia memikirkan apa yang dia inginkan. Edgar dan Rasya saling pandang satu sama lain, mereka berdua langsung ketar-ketir melihat Adele yang sedang berpikir. Mom, bukannya rambutan yang di depan rumah udah berbuah ya? Tanya Adele. Udah dong sayang, malahan buahnya lebat banget, kamu mau rambutan? Biar Momi yang petik, kamu tunggu saja di sini ya, ucap Indah. Jangan Mom, aku mau dipetikinnya sama Edgar, gak tahu kenapa sih Mom tapi pengennya kayak gitu, ucap Adele. Sayang kenapa gak sama aku saja? Tanya Albert tak suka karena sedari tadi istrinya ingin orang lain yang menunaikan ngidamnya, sedangkan ia kan ayahnya, pikir Albert. Adele mengedipkan sebelah matanya ke arah Albert, dia hanya ingin mengerjai Edgar, beruntung Albert mengerti dengan kode yang Adele sampaikan. Sama suami lu aja kan dia bapaknya, ucap Edgar. Momi, rengek Adele. Edgar tolong ikuti kemauan Adele. Al pastinya gak keberatan kok, orang ini kemauan anaknya. Iya kan Al, ucap Indah meminta persetujuan Albert. Iya Mom, gak apa-apa, jawab Albert. Lu yang bilang gak apa-apa, tapi gue yang entar kenapa-napa, gerutu Edgar dalam hatinya. Dengan sangat-sangat berat hati Edgar menuruti kemauan Adele. Dia diantar oleh Indah ke depan halaman rumah di mana ada satu pohon rambutan debgen buah yang begitu lebatnya. Pohonnya lumayan tinggi juga, aku gak bisa naik pohon tante, ucap Edgar. Masa laki gak bisa manjat, ayo buruan nanti cucu saya ileran, desak Indah.
Demi apapun ini tinggi tante. Seumur-umur baru kali ini aku disuruh manjat. Di tasnya gak ada uletnya kan? Tanya Edgar. Gak ada, jawab Indah. Adele dan yang lainnya menjadi penonton melihat Edgar naik ke atas pohon rambutan. Yang pertama kali Edgar lakukan adalah nemplok di pohon, kemudian perlahan ia memijakkan kakinya naik ke atas. Sampai di atas Edgar mencari rambutan yang sudah matang sempurna. Dia memilah dan memilih sambil melihat sekelilingnya karena ia takut dengan hewan yang namanya ulat. Nanti tangkap, aku lemparin aja ya, ucap Edgar. Ho, cepetan petik yang warna merah, ucap Rasya. Asteris gitu, anak masih jadi cebong aja, nyusahin bener. Kapok gue gak mau ke rumah ini lagi, mending gue kerja aja sekalian nyari cewek. Gerutu Edgar. Plung, 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 Edgar melemparkan hasil buah yang dipetiknya ke bawah. Saking keasyikan memetik buah ia tak sadar ada ulat bulu yang menempel di tangannya. Saat ia mulai merasakan ada yang bergerak-gerak di tangannya, alhasil dia menjerit sampai terjatuh ke bawah. AARRGGHHH, ASKNDLAHSJSI, Edgar sampai tak bisa berkata-kata saking terkejutnya dan duk, Rasya yang sedang memakan rambutan sampai tersedak saat Edgar jatuh dengan kerasnya dari atas pohon rambutan. Adele menahan tawanya melihat Edgar terjatuh, terkesan sangat lucu di mata Adele. Edgar, kamu gak apa-apa? Tanya Indah. Kak Edgar, ya ampun pasti sakit banget itu, ucap Cindy sambil meringis. Sakit tante, tadi ada ulat nempel di tangan. Tadi katanya gak ada buktinya malah nemplok aja, protes Edgar. Ya kan gak tahu Edgar, tante gak pernah naik, jawab Indah. Puff, hahaha, Adele langsung tertawa pecah. Edgar menatap tajam ke arah Adele, namun Albert menatap lebih tajam lagi ke arah Edgar. Ia tak terima istrinya ditatap seperti itu oleh orang lain. Mom, kayaknya aku udah gak mau rambutannya. Buat kalian aja, tiba-tiba aku mau salad buah, ucap Adele dengan entengnya. Woi, lu gak ngehargain banget usaha gue ya bangkek, ucap Edgar gak terima. Adele tak menghiraukan ucapan Edgar. Dia tersenyum puas sudah berhasil mengerjai Edgar. Adele menarik tangan suaminya masuk ke dalam rumah. Di dalam dia tertawa cekikikan sampai mengeluarkan air mata, membuat Albert pun ikut tertawa. Kamu ini, seneng banget udah ngerjain Edgar, ucap Albert. Gabut soalnya, kan kamu gak ngebein aku ngapa-ngapain, jadi aku cari hiburan aja dan ternyata usahaku gak sia-sia, hahaha, jawab Adele. Awas jangan diulangi lagi ya, kasihan Edgarnya, yuk kita ke dapur, katanya kamu mau salad buah, ucap Albert. Oke sayangku, jawab Adele, nanti agak sorean kita cek kandungan ke dokter ya. Sekarang kamu makan apapun yang kamu mau tapi jangan terlalu berlebihan, oke, ucap Albert. Ututu suamiku perhatian banget, jadi pengen kurung di kamar deh, ucap Adele. Libur dulu, aku takut debaynya kenapa-napa, ucap Albert. Wajah Adele seketika berubah masam, hormon kehamilannya membuat moodnya berubah-ubah. Albert memasang status siaga takut istrinya marah. Dia merasa ucapannya memancing huru-hara di dalam rumahnya. Oh, gumam Albert. Mas, geram Adele. Albert menangkup wajah Adele dan menatapnya dengan lekat. Ditatap dengan begitu dalam membuat kemarahan Adele seketika mereda. Untuk sekarang kita libur dulu ya. Aku takut membahayakan anak kita yang baru saja diketahui kehadirannya. Aku tidak ingin ceroboh sebagai orang tua untuk anak kita dan Aju, harap kamu mengerti ya sayangku, ucap Albert dengan penuh kelembutan. Maafin aku ya mas, ucap Adele lesu. Tidak apa, sekarang aku akan membuatkan salad buah sesuai yang kau mau ya, ucap Albert. Adele tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Albert menggandeng tangan Adele untuk ikut dengannya ke dapur membuat salad buah spesial untuk bumil kesayangannya. Edgar dan yang lainnya masuk dan berkumpul di ruangan keluarga. Beruntung Edgar memiliki tubuh yang gagah dan kuat, jadi meskipun dia terjatuh tubuhnya tidak mengalami luka yang serius. Edgar, apa ada yang sakit? Tanya Indah. Jatuhnya sih gak seberapa tapi malunya itu loh Tan, jawab Edgar. Maafin cucu tante ya, udah buat susah kamu, ucap Indah meminta maaf pada Edgar. Ya gak apa-apa, santai aja kali Tan. Aku juga ngerti gimana rasanya ngeladenin perempuan yang lagi ngidam, soalnya ini bukan pertama kalinya aku jadi sasaran ngidamnya orang lain, istrinya teman aku bahkan lebih parah dari ini Tan, ucap Edgar. Emangnya istrinya teman kamu ngidamnya apa? Tanya Indah penasaran.
Dia pengen aku cosplay jadi girl band Korea kesuakannya. Pakai wig terus dandan yang seksi parahnya lagi pakai make up yang tebel ark. Rasanya aku pengen jambak tuh ceweknya. Kalau bukan karena lakinya temen deket gak mungkin aku mau. Aku sih gak apa-apa ya kalau misalkan cuman cosplay jadi girl band doang depan dialah ini malah diposting dong di sosmed. Tante tahu kan kalau aku itu CEO di perusahaan. Rusaklah citraku sebagai pemimpin yang macho, tegas dan dingin. Jelas Edgar. Semua orang tertawa tanpa terkecuali. Rasya adalah orang yang paling keras tawanya dibandingkan yang lainnya. Memang tak dipungkiri wajah Edgar itu manis, tampan, gagah. Tapi jika didandani ala perempuan dia fix bikin iri para wanita. Sorry Ed tapi kali ini gue ngakak banget, ucap Rasya sambil tertawa. Tunggu, kata Edgar istri temannya upload videonya di media sosial Momi cari ucap Indah. Edgar langsung ketar-ketir sendiri. Dia mencoba merebut HP Indah, namun dengan gerakan kilat Rasya kabur membawa HP ibunya menjauh dari Edgar. Rasya mulai berselancar di media sosial. Dia sangat suka mencari atau membuka aib orang lain. Tring, hahaha, Rasya tertawa menggelegar. Rasya memutar video di mana Edgar sedang meliuk-liukan badannya ala girl band. Yang paling lucunya ada suara seorang wanita yang menyuruh Edgar menjiwai perannya. Mom nyalain TV-nya, ucap Rasya. Indah memencet tombol power sehingga layar TV menyala. Rasya menyambungkan HP Indah ke TV sampai wajah Edgar terpampang dengan begitu jelasnya. Adele dan Albert ikut bergabung dengan yang lainnya. Momen yang pas ketika Rasya memutar video Edgar saat itu Adele sedang menyuapkan salad buahnya. Uhuk, anjir sampai keselak gue, ucap Adele mengusap mulutnya yang tadi muncrat saking kagetnya. Kok kayak Edgar sih? Tebak Albert. Sayang kamu gimana sih? Lihat yang bener jelas-jelas itu Edgar lagi jadi B***********, celetuk Adele. Aku salfok sama captionnya sayang. Coba deh kamu baca hashtag di bawahnya, ucap Albert menahan tawanya. Sisi lain Edgar, wahahaha. Adele tertawa diikuti yang lainnya. Rasya awas lu ya gue bakal balas. Aduh malu banget gue napa juga sih ini mulut nyerocos mulu, batin Edgar. Albert menutup wajahnya tak ingin memperlihatkan wajahnya yang ingin tertawa dengan keras. Yang tanya bagaimana wajah Edgar saat ini, wajahnya merah padam. Edgar sangatlah menyesal karena ia tidak take down video tersebut pada istri temannya itu lebih menyesal lagi ia sudah cerita kepada Indah.